Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Emi. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi UAS kami. Kelompok kami terdiri dari Adnan Ramadan, Jupiter Torik Habibi, Arila Ayu Dinasti, dan saya sendiri, Talita Fidegracia. Kami mengambil kasus mengenai fase pengadaan MRT. Next slide. Pertama, apa itu MRT? MRT adalah Mass Rapid Transit yang merupakan mode transportasi umum yang berbasis rel yang berada di bawah tanah. Selain MRT, terdapat juga mode transportasi rel lain seperti LRT atau Light Railway Transit dan kereta listrik yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu. Semua transportasi rel tersebut menggunakan jenis rel yang sama, yaitu rel berukuran 1067 meter. Kemudian, untuk masalah proyek dan pengembangannya, MRT sendiri dibagi ke dalam dua fase, yaitu, next slide, fase pertama itu jalur subway-nya dari Lebak Bulus, lokasi depo, kemudian ke Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Jenis keretanya itu yang pertama adalah CP101 sampai CP102 oleh Tokyo Wijaya Karya Joint Operation atau TWJO untuk area depot dan stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, dan Cipete Raya. Kedua, CP103 oleh Obayashi Shimizu Jaya Konstruksi atau OSJ untuk area Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Yang ketiga, CP104 sampai CP105 oleh Shimizu Obayashi Wijaya Karya Jaya Konstruksi Joint Venture atau SOWJ JV untuk area transisi di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, dan Setiabudi. Yang keempat adalah CP106 oleh Sumitomo Mitsui Hutama Karya Joint Operation atau SMCC HKJO untuk area Duku Atas dan Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di fase kedua itu ada rencana pembangunan dari Bundaran HI sampai Ancol Barat. CP201 itu untuk membangun stasiun Tamrin dan Monas serta jalur sepanjang 2,7 km. Paket ini dikerjakan oleh kontraktor Shimizu dan Adikarya Joint Venture atau JV. Yang kedua adalah CP202 dan 205A untuk membangun stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, serta jalur sepanjang 1,8 km dan sistem perkereta-apian dari Bundaran HI sampai dengan Glodok. Ketiga, CP203 untuk membangun stasiun Glodok dan Kota, serta jalur sepanjang 1,3 km. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perihal pendanaan dan tender, proyek pembangunan MRT ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta yang didukung oleh dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dana pinjaman JICA ini telah diterima oleh pemerintah pusat yang akan diterus hibahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran APBN yang berkaitan dengan pinjaman ini berada pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, serta Subdirektorat Hibah Daerah dengan nama program yaitu pengelolaan hibah negara dengan kegiatan penerusan pinjaman atau hibah luar negeri sebagai hibah kepada pemerintah daerah. Executing agency dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sesuai dengan Permenko nomor 1 tahun 2018, terdapat penambahan jumlah pinjaman untuk fase 1 sebesar 191 juta US dollar dan untuk fase 2 sebesar 1.678 juta US dollar loan agreement yang telah diberikan. Tetapi yang telah diberikan alolah sebesar bergantung pada nomor IP 578 yaitu sekitar 70 miliar, 21 juta yen yang alokasinya untuk penambahan fase 1 sebesar 21 miliar, 544 juta yen dan pinjaman tahap 1 fase sebesar 48 miliar, 477 juta yen. Slide selanjutnya. Sekarang saya akan membahas dampak bagi institusi. Yang pertama ada hilangnya pekerjaan.
hilangnya pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya yang diakibatkan oleh adanya alat transportasi baru yang lebih efisien. Lalu yang kedua ada perubahan sosial masyarakat. Perubahan budaya sosial masyarakat juga berubah dikarenakan adanya MRT ini yang mempercepat dan memudahkan perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan hal tersebut jugalah dapat menyebabkan budaya sosial dalam masyarakat berubah. Lalu yang ketiga ada karena hilangnya persaingan. Karena nantinya alat transportasi di Indonesia akan didominasi oleh MRT, kereta dan sebagainya yang dapat menghilangkan beberapa alat transportasi seperti beca dan angkot yang menyebabkan kurangnya persaingan dalam pasar transportasi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan teori New Institutional Economy atau teori kelembagaan ekonomi baru dan juga teori ekonomi politik. Nah, pada teori kelembagaan baru, kami menggunakan berpatokan dilihat dulu dari teori sebelumnya, yaitu teori kelembagaan yang lama. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat di mana terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan sebagai institusi atau lembaga, baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan swasta, perusahaan biasa, pemerintahan pusat, norma sosial, adat, istiadat, dan juga lain-lainnya. Nah, selain itu juga selanjutnya pada teori kelembagaan baru, hal tersebut disempurnakan dalam berbagai masalah, seperti menurut teori kelembagaan baru, pasar itu membutuhkan biaya agar dapat berjalan. Nah, hal tersebut sangat relevan dengan studi kasus yang kita ambil, yang di mana untuk Jepang memberikan dana pinjaman kepada pemerintah Indonesia yang dihibahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memulai proyek MRT ini. Dan hal tersebut membuka pasar lelang untuk siapa yang ingin mengerjakan proyek tersebut, atau tender kita bisa sebut juga. Nah, hal tersebut bisa dipastikan untuk bisa kalau pasar itu membutuhkan dana awalnya. Dan juga yang kedua, persaingan tidak berjalan dengan sempurna karena bergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya, yang di mana hal tersebut juga berdasarkan pada kasus kali ini, yang di mana Jepang tuh memberikan dana sebagai salah satunya pendonor dana kepada Indonesia yang dihibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta terkait proyek MRT ini, yang di mana berdasarkan perjanjian tersebut minimal ada campur tangan Jepang di setiap proyek MRT yang terjadi, mau itu fase 1, fase 2, 3, ataupun 4. Nah, dan selanjutnya kita pakai teori ekonomi politik, yang di mana dalam ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diperanakan oleh pemerintah. Nah, yang di sini kita bisa lihat dalam hal perekonomian kasus MRT ini, proyeknya tuh bisa dibilang dengan G2G, government to government, yang di mana pihak Jepang diwakilkan oleh Japan International Corporation Agency. Nah, yang di mana dana tersebut diberikan kepada pemerintah Indonesia dan dihibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Nah, yang pasti kalian tahu, ilmu ekonomi dan ilmu politik memang tentunya berlainan, akan tetapi dengan pertimbangan atau proporsi yang sama, mereka tuh bisa bersandingan dengan proses kalau mempunyai proses yang sama. Nah, begitu menurut kami. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.